Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang musik berdasarkan sumber bunyi, alat musik berdasarkan cara memainkannya, dan apa itu elemen-elemen dalam musik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu apa itu musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tiada siapa tahu bila manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti pada benua Afrika sekitar 180.000 tahun hingga 100 tahun lalu telah menunjukkan perubahan evolusi dari pemikiran otak manusia. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara mereka dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan. Peralatan-peralatan beserta kosakata muncul untuk menanamkan benda dan nama panggilan untuk seseorang dalam kehidupan yang berpindah-pindah. Mereka mungkin mendapatkan inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanan mereka, kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapatkan inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi suling purba. Manusia menyatakan perasaan takut mereka dan gembira menggunakan suara-suara. Bermain-main dengan suara mereka menjadi lagu, himne atau syair, nyanyian-nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batu-batu besar dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasihkan. Mungkin secara tidak sengaja, mereka telah mengetuk batang pohon yang berongga di dalamnya dengan batang kayu yang mengeluarkan bunyi kuat. Kulit binatang yang mereka gunakan sebagai pakaian diletakkan pula untuk menutupi rongga kayu tersebut besar menjadi gendang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Musik yang berdasarkan sumber bunyi. Yang pertama, idofon adalah alat musik yang membuat suara yang utamanya oleh alat tersebut sebagai pemfabrian secara keseluruhan tanpa penggunaan string atau membra. Jenis alat tersebut merupakan jenis pertama dari 4 pembagian utama dari skema Hornbostel Scales asli dari klasifikasi alat musik. Klasifikasi awal dari Victor Carles Mahlion menyebutkan kelompok instrumen ini autophone. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, aerophone adalah jenis alat musik yang mempergunakan hembusan udara atau angin sebagai sarana untuk memproduksi bunyi. Aero sendiri adalah kata dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah udara. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu chordophone, adalah alat musik yang membuat suara dengan cara bergetar string atau string yang membentang di antara dua titik. Ini adalah salah satu dari 4 divisi utama instrumen dalam skema Hornbostel Scales asli klasifikasi alat musik. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya yang keempat yaitu membraphone,
Membrafon adalah alat musik yang menghasilkan suara dengan memukul selaput atau kulit. Bunyi pada alat musik ini ditimbulkan oleh getaran kulit yang dipukul. Sekarang ini alat musik tersebut dikenal sebagai gendang. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, elektrofon adalah instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari energi listrik. Elektrofon menghasilkan bunyi melalui komponen-komponen tertentu yang dikeluarkan melalui speaker. Contohnya sebagai berikut. Pembahasan yang selanjutnya adalah alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama, instrumen dawai, yaitu alat musik yang berbunyi karena dawainya dipetik atau digesek. Yang termasuk alat musik dawai ini diantaranya adalah biola, alto, harpa, dan gitar. Berikut adalah video cara memainkannya. Silent night, holy night, Son of God. Yang kedua yaitu instrumen tiup, yaitu alat musik yang dawainya ditiup. Semakin panjang tabung yang berisi udara, semakin rendah suara yang dihasilkan. Yang termasuk instrumen ini adalah pipa, recorder, piccolo, dan suling. Berikut adalah cara memainkannya. Yang ketiga yaitu alat musik yang dawainya dipukul. Dinamakan alat musik pukul atau perkuis. Yang termasuk instrumen perkuis diantaranya adalah timpani, tambur besar atau jidor, tambur kecil atau tambor militer, tamborin, kastanyet, dan triangle. Berikut adalah contoh video cara memainkannya. Yang keempat yaitu instrumen yang mempunyai papan nada. Yang termasuk instrumen ini diantaranya adalah harpsichord, spinet, virginal, clavichord, piano, dan organ. Berikut adalah contoh cara memainkannya. Pembahasan ketiga yaitu elemen musik. Apa itu elemen musik? Elemen musik adalah bagian-bagian musik yang dapat membuat sebuah lagu. Berikut ini unsur-unsur musik yang membentuk lagu merupakan satu kesatuan fase yang tersusun dari nada-nada dengan urutan interval dan tinggi rendah yang teratur. Melodi yang menjadi daya tarik dari satu musik. Elemen yang pertama yaitu nada atau pitch. Dalam teori musik, tala atau tinggi nada menunjukkan pada persepsi atas frekuensi satu nada. Sebagai contoh, nada A di atas C tengah memiliki nada tinggi yang sekarang diset ekuivalen dengan 440 Hz. Sekalipun tidak selalu demikian. Berikut adalah contoh nada. Nah, ini kita bawa ke bawah. Jadi Elemen yang kedua yaitu ritme. Ritme atau irama adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis.
Berikut adalah contoh. Elemen yang ketiga yaitu dinamika. Dinamika adalah volume nada yang secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi, apakah itu riang, sedih, datar, atau agresif. Berikut adalah contoh dinamika. Elemen keempat yaitu tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat yang bernama keyboard. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Berikut adalah contoh tempo. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy